Halo sahabat Nafas Suara, kita jumpa lagi dalam rubrik bincang kali ini. Seperti biasa, kita menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif dari bidang masing-masing bidangnya. Dan kali ini sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Denny Ahmad, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor. Assalamualaikum Pak Kajari. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Iya, baik. Makasih Pak Kajari. Kita siang hari ini sudah diterima Pak Kajari di ruangan beliau yang sangat luar biasa. Kali ini kita dari Nafas Suara kepingin mengangkat setelah Bapak terpilih sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor ini, banyak peningkatan-peningkatan dari sisi layanan dan kemudian pendekatan hukum di wilayah Bogor. Boleh ceritakan sedikit Pak, sepanjang Bapak memimpin sekarang, apa yang Bapak hikmah atau yang Bapak rasakan sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor? Ya, pertama-tama kami ucapkan terima kasih Pak Iwan sudah hadir bersama tim di kantor kami. Kami ini di sini ada 130 karyawan, di mana ada sebagian jaksa, sebagian ada tata usaha negara. Ya, kami di sini bertugas kurang lebih sudah 8 bulan, ya kan? Dengan 8 bulan itu lumayan banyak perkara-perkara yang kami selesaikan, yang perkara yang bobotnya memang sangat kompleks gitu. Mengingat di sini secara kewilayahan di sini nomor 4 terluas se-Jawa Barat gitu. Kabupaten Bogor ini ada 416 desa, kemudian 19 kelurahan. Itu kita harus benar-benar dengan wilayah yang luas itu, penduduk yang hampir 6.400.000 gitu, dengan volume perkara yang di sini kita tangani satu bulan itu dari 100 sampai 150 untuk perkara pidana umum dari kepolisian. Ya alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Posisi saya harus memastikan bahwasannya tupoksi Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, khususnya jaksa itu dapat berjalan dengan baik sesuai dengan undang-undang peraturan yang berlaku gitu. Nah, tentunya kepemimpinan ini juga kami harus benar-benar membina teman-teman pegawai baik tata usaha maupun jaksa bisa menjalankan SOP dengan baik tentunya. Nah, itulah yang saat ini kami sedang laksanakan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor. Nah, luar biasa nih kalau udah 8 bulan, dan pastinya ada tadi Bapak sebagai wilayah yang terluas. Ya, nomor 4 terluas se-Jawa Barat. Nomor 4 terluas se-Jawa Barat. Tantangannya yang Bapak hadapin khususnya di wilayah Bogor ini apa Pak tantangannya? Ya, seperti tadi saya sampaikan bahwasannya dari luas wilayah yang begitu luas, kemudian juga masyarakatnya yang terlalu banyak dan itu variatif dari tingkat pendidikannya juga, kemudian juga jenis-jenis perkara yang kami tangani dari mulai TPPO, kemudian juga narkotika paling banyak yang sini. Kemudian kami juga selain juga fungsi kami selaku penindakan yaitu berupa penuntutan, kami juga punya fungsi pencegahan di bidang perdata dan tata usaha negara, di mana kami selalu bersinergi dengan pemerintah daerah. Dalam hal pemerintah daerah menangani masalah-masalah terkait dengan keperdataan selalu meminta pendampingan dengan kami gitu. Alhamdulillah semua ada beberapa SKK yang saat ini kami laksanakan. Sebenarnya kalau misalnya berat tidak berat, semua bisa terlaksana dengan baik, tentunya harus dengan kekompakan tim yang solid. Alhamdulillah sudah kami laksanakan. Nah, Mbak, tadi kan Bapak sempat menyinggung kekompakan, kemudian SOP. Strategi apa lagi yang Bapak lakukan guna menangani perkara atau menegakkan penegakan hukum di wilayah Bogor ini? Ya, yang tentunya pertama-tama kita harus memastikan semua paham akan regulasi dan peraturan yang ada. Ketika mereka paham, kemudian mereka akan melaksanakannya. Nah, kami selalu memberikan pemahaman kepada adik-adik kami, jaksa, bahwasannya ada regulasi-regulasi yang baru, mereka harus pahami dan mereka harus terapkan. Dan itu harus continue. Jadi setiap pekerjaan ini harus saya berikan deadline, timeline-nya ada,
Kemudian kami juga menambah kapasitas pengetahuan jaksa dengan meng-hire atau mengundang beberapa ahli untuk memberikan materi-materi yang memang saya rasa beberapa jaksa atau memang ada hal yang baru yang perlu diketahui jaksa, sehingga ketika jaksa itu mendapat materi itu mereka bisa menerapkannya dalam tugas-tugasnya, melaksanakan tugas dengan baik. Terkait dengan hal penegakan hukum, kan kita mengenal saat ini restoratif justice ya. Restoratif justice itu menjadi di publik menjadi populer lah. Nah, kalau menurut Bapak sendiri untuk wilayah Bogor ini kemanfaatannya itu hal itu seperti apa? Ya, restoratif justice itu adalah mengembalikan keadaan semula. Di mana yang semulanya sudah ada sesuai, kemudian ada kejahatan, kita harus mengembalikan lagi sesuai sebelum ada kejahatan itu dilakukan, baik dalam hal subjeknya maupun objeknya. Nah, terkait dengan RJ Restoratif Justice, alhamdulillah di sini sudah menerapkan, tentunya dalam restoratif ada ketentuan-ketentuan yang berlaku secara khusus, dari mana dari sisi pidananya, maksimal pidananya kita lihat, kerugiannya juga dilihat, kemudian juga dari pihak korbannya juga dilihat, termasuk juga dari pihak pelakunya. Alhamdulillah kami sudah melaksanakan, termasuk juga pada saat pelaksanaan proses penghukuman itu kan harus dimonitoring terus oleh kami selaku jaksa. Ketika restoratif justice yang sudah disepakati bersama itu kemudian ternyata dalam pelaksanaannya tidak sesuai apa yang diperjanjikan, ya kami kembali lagi, ya hukum itu harus dibalikin lagi, ya kita akan menuntut secara pidana tetap berjalan. Nah, alhamdulillah beberapa yang kami restoratif justice saat ini yang sedang berjalan sesuai dengan perjanjian yang sudah mereka sepakati semua. Menarik ya. Nah, kalau dari ini mungkin restoratif justice ini salah satu bentuk langkah humanis dari kejaksaan kepada masyarakat. Sekarang kayak eranya digital nih, Pak. Layanan kepada masyarakat. Mungkin masyarakat audiens Nafas Suara juga ingin tahu layanan apa yang diberikan dari Kejaksaan Kabupaten Bogor ini. Pada intinya gini, kami selalu memberikan publikasi kepada masyarakat, karena publikasi itu merupakan bentuk pertanggungjawaban kami selaku pelayan masyarakat. Ada beberapa media yang kami ada di sini, ada media sosial, IG kami, ada website kami, terus juga ada beberapa yang tadi Bapak lihat, ada Videotron, terus kemudian pelayanan digital kayak ada bidang datun. Kami juga memiliki aplikasi-aplikasi yang tentunya memberikan akses kepada masyarakat untuk dapat langsung ketika itu ada suatu permasalahan kepada kami atau permasalahan bidang kependataan. Sedangkan kalau misalnya sifatnya untuk meminta informasi, kami melalui website kami juga bisa, IG kami juga bisa, ya kan, informasi terkait apa, misalnya hukum perkawinan, misalnya pertanahan yang mereka butuh, masyarakat butuh, ya, bagaimana penyelesaian sengketa terkait dengan tanah. Ya, kami selaku dari Jaksa Pengacara Negara, kami bisa memberikan advice kepada mereka, termasuk juga terhadap masyarakat yang ingin melaporkan adanya tindak pidana korupsi misalnya. Ya, kami juga kan ada di IG juga ada kami buka forumnya, forum untuk konsultasi. Kemudian di Sami juga ada aplikasi Jaga Desa tentunya untuk aparat desa untuk memonitoring keuangan desa, termasuk juga apabila aparat desa itu ada suatu permasalahan yang membutuhkan untuk kami untuk memberikan advice kepada mereka, khususnya terkait dengan hukum keperdataan. Nah, di situ aplikasi itu banyak, ada Intelis, ada aplikasi Jaga Desa, kemudian juga ada Halo JPN yang kami terapkan di sini. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan adanya aplikasi semua itu kami dapat dekat dengan masyarakat sehingga masyarakat bisa merasakan adanya perannya kami selaku jaksa di lingkungan Kabupaten Bogor ini. Luar biasa. Nih, bagi masyarakat Kabupaten Bogor, tadi Pak Kajari udah menyampaikan ada beberapa aplikasi ya Pak Kajari ya. Instagram, sosial medianya juga, kemudian ada aplikasi Jaga Desa, aplikasi Intel atau JPN juga. Nah, jadi masyarakat kabupaten bisa memanfaatkan langsung yang disampaikan Pak Kajari tadi. Nah, terkait dengan ini Pak Kajari, kembali lagi terkait dengan layanan, bisa diceritakan sinergi yang sudah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor ini sementara ini saat ini? Ya,
bentuk sinergi kami tentunya dalam pelayanan terhadap masyarakat. Pertama, kami tentunya menggandeng pemerintah daerah. Pemerintah daerah dalam hal pertama sosialisasi, terus kemudian kami juga menginput permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, sehingga kemudian kami dapat memberikan sosialisasi hukum. Tentunya ada di bidang intelijen. Nanti kita ada kalau di Datun ada pelayanan hukum, ada pertimbangan hukum, ada tindakan hukum lainnya. Fungsi-fungsi itu di bidang Datun maupun Intel kita laksanakan semuanya. Bagaimana mencari materinya kita serap dari masyarakat gitu. Kolaborasinya bagaimana, kita kolaborasi dengan pemerintah desa, kemudian kita berkolaborasi dengan sekolah-sekolah, tentunya dengan pengadilan juga kami alhamdulillah bisa berjalan dengan baik, terus juga dengan kepolisian bisa bersinergi kita dalam pelaksanaan menyelesaikan permasalahan yang ada di Kabupaten Bogor ini. Ya alhamdulillah, kalau saya selaku Forkopimda di sini sering melaksanakan rapat-rapat terkait dengan adanya permasalahan khususnya permasalahan hukum di dalam melaksanakan pembangunan oleh pemerintah daerah, sehingga seluruh permasalahan pembangunan ini dapat kita selesaikan dengan baik dari sisi hukum tentunya. Wah, luar biasa ini. 8 bulan memimpin beliau, tapi sudah banyak langkah-langkah strategis yang beliau kerjakan untuk memberikan kepastian hukum, penegakan hukum di wilayah Kabupaten Bogor. Pak Kajari sendiri beserta jajaran mempunyai ini kan target, pasti ada target. Nah, boleh diceritakan nggak Pak target kepemimpinan Bapak untuk setahun atau ke depan di wilayah khususnya sebagai Kajari Bogor? Oke, memang selama bekerja itu harus memiliki target jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Ya kan, jangka pendek ini kami sudah konsolidasi ke dalam bagaimana tim ini agar lebih solid, lebih mumpuni nanti dalam hal pelayanan terhadap masyarakat. Jangka menengah, bagaimana program-program bisa dilaksanakan sesuai dengan SOP yang ada. Kemudian jangka panjangnya tentunya, ya kan, seperti saya sampaikan sebelumnya, bahwasannya masyarakat jadi aware bahwa kejaksaan punya fungsi ini loh. Tenang, ada pemerintahan, bila ada kesulitan di pemerintahan terkait dengan masalah hukum, ya bisa loh minta legal advice dari kejaksaan, gitu. Jadi saya berharap kejaksaan itu memang dapat melaksanakan tusinya, ya kan, dalam hal pendampingan bagian dari organ pemerintahan dalam menunjang pembangunan yang ada di Kabupaten Bogor ini. Ya, luar biasa. Jadi supaya memudahkan masyarakat ya mendapatkan hak hukumnya mungkin ya. Iya, bukan. Jadi kami itu terkait dengan si keadilan tentunya masyarakat dapat mendapatkan keadilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dari sisi pembangunan, kami mendampingi pemerintah daerah dalam hal fungsi perdata dan tata usaha negara. Jadi bisa selaras, ya seperti saya sampaikan tadi, bahwasannya kami memiliki dua fungsi penegakan hukum sama fungsi pencegahan hukum. Pencegahan itu di bidang mana? Di bidang perdata dan tata usaha negara. Bagaimana bentuk konkretnya? Bentuk konkretnya adalah melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah dalam hal mendampingi pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan agar sesuai dengan target-target yang sudah ditentukan oleh pemerintah daerah, sehingga ketika pembangunan dapat dilaksanakan, tentunya masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan itu dan tidak ada permasalahan hukum di kemudian hari. Nah, terkait dengan penindakan, tentunya harus ada kepastian hukum di sini. Ya, siapapun yang melakukan kejahatan harus ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik nanti pidana umum maupun dari pidana khusus. Nah, itu harus dua fungsi itu harus berjalan dengan selaras. Dua fungsi itu harus berjalan dengan baik, ya sehingga apa yang bisa bermanfaat oleh masyarakat Kabupaten Bogor ini. Harapan Pak Kajari atau pesan yang bisa Pak Kajari sampaikan ke audiens Nafas Suara terkait dengan penegakan hukum atau kesadaran hukum masyarakat di wilayah Kabupaten Bogor. Ya, intinya sesuai dengan kewenangan yang kami miliki kejaksaan ini, saya cuma satu berharap ketika masyarakat membutuhkan informasi hukum, ingatnya adalah kejaksaan. Itu aja. Nah, jadi kami bisa memberikan advice sesuai dengan ketentuan. Jadi tidak usah nanya yang lain, nanya kejaksaan. Ya, luar biasa.
simple, jelas, jadi ingat kejaksaan ya. Dan tadi mungkin untuk mengkontak bisa melalui sosial medianya atau melalui aplikasi. Tadi salah satunya Jaga Desa ya. Wah, luar biasa. Kami berharap masyarakat Kabupaten Bogor seperti yang tadi disampaikan oleh beliau, hasil bincang kita mudah-mudahan menginspirasi bagi masyarakat Kabupaten Bogor terkait dengan penegakan hukum di wilayah Kabupaten Bogor. Simak bincang kita selanjutnya dengan tokoh yang inspiratif lainnya.